Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Halsan Elisoma. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Saya berasal dari program studi D4 Teknologi Pembudidayaan Ikan NPM 207-44044. Dan saat ini saya sedang dalam mata pelajaran TBAT Teknik Budidaya Air Tawar. Nah, dalam tugas TBAT ini saya akan menjelaskan budidaya pembesaran, menjelaskan tentang sistem teknologinya, sarana dan prasarananya, persiapan media budidayanya, dan lain-lain. Namun kebetulan di tempat tinggal saya ini, yang saat ini saya berada, yaitu di Rawajitu Timur, Tulang Bawang. Saya berada di Pasena, yang kebetulan adalah semua penduduknya itu bermata pencarian tambak udang atau budidaya udang fanami. Jadi saya akan menjelaskan tentang budidaya udang fanami. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, dalam sistem teknologi budidayanya. Nah, sistem budidaya yang ada di tempat saya itu, saya mau katakan itu adalah intensif. Kenapa? Karena tambak itu sendiri menggunakan full karpet, kemudian full fasilitas. Dalam satu tambak bahkan terdapat dua kincir. Kemudian padat penebarannya itu tinggi, bisa mencapai 100.000 dalam satu kolamnya. Kemudian untuk sarana dan prasarananya, untuk kolam tambaknya itu setiap satu tambak itu memiliki luas 40 kali 50 meter. Kemudian untuk transportasinya di sananya itu bisa menggunakan kendaraan air berupa speed. Kemudian untuk pengisian airnya dari inlet ke tambak itu menggunakan pompa yang telah dimodifikasi. Jadi dia tenaga putarnya itu dari Alcon atau dari mesin diesel. Kemudian kalau untuk kincirnya itu ada yang pakai tenaga putar Alcon yang dimodifikasi, juga ada yang sudah memakai listrik. Kalau di tempat saya sudah memakai listrik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang persiapan media budidayanya. Kalau untuk persiapan itu terdapat bahan-bahan yang diperlukan, yaitu berupa pupuk dan kaptan. Kemudian dilakukan pengeringan. Jadi tambak itu kita terlebih dahulu kita pupuk. Dosisnya itu 25 kilo dalam satu tambak. Jadi kita memberikan pupuk 25 kilo di tambak itu. Setelah itu kita pupuk, ya kita kaptan. Setelah itu kita lakukan pengeringan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu kita balik tanahnya tuh, kita cangkul, kita balikkan gitu. Dan setelah itu kita lanjut lagi pengeringan selama 2 hari. Jadi total pengeringan itu 5 hari. Nah, sekarang kita lanjut lagi pada jenis yang ditebar. Jenis udang yang ditebar itu berupa udang fanami. Padat penebarannya itu maksimal 100.000 dalam satu tambak. Namun di tempat saya ini, saya hanya menebar biasanya kisaran 30-50.000. Saya nggak berani tebar banyak-banyak, soalnya lagi musim penyakit. Kemudian teknik pengelolaan kualitas airnya. Kalau teknik pengelolaan kualitas airnya itu air laut yang dialiri ke daerah saya, namanya itu inlet kan.
Nah, inlet itu sebelum masuk ke tambak, dia harus melalui tandon. Tandon itu tempat pengendapan air inlet. Jadi air inlet yang sudah diendapkan lama di situ baru bisa masuk ke dalam media pembesaran, dalam ketambak. Jadi dia melalui tahap tandon itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk teknik pengelolaan pakan. Kalau untuk jenis pakannya itu kita menggunakan pelet pabrikan yang sesuai dengan bukaan mulutnya. Kalau cara memberi pakannya itu kita kelilingin tambak, dilempar menggunakan seroknya. Kemudian untuk dosisnya, kalau untuk dosisnya itu nanti saya akan berikan ininya ya di sini. Kemudian untuk teknik pengendalian penyakit, kalau untuk pengendalian penyakit itu biasanya sangat sulit, kalau di udang. Lebih baik kalau udang udah terkena penyakit itu sulit untuk diobati. Lebih baik kita mencegah dulu daripada mengobati. Kalau sudah terlanjur terkena penyakit, contohnya kayak telek putih, mio, pink, itu sebenarnya belum ada obat yang bisa menyembuhkan gitu. Jadi kita ini pakai kepercayaannya itu kayak kata orang-orang singkong atau bawang itu bisa mengobati. Jadi kepercayaan seperti itulah, kayak jadi belum benar-benar terbukti. Terus untuk lama pemeliharaan, kalau udang faname ini lama pemeliharaannya itu biasanya standarnya itu 2 bulan setengah atau 2 bulan 15 hari. Nah, itu udang sudah bisa dipanen. Tapi ada juga orang yang ngelanjut lagi bulannya sampai 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan. Nah, itu udangnya juga bakalan semakin besar, size-nya semakin kecil, artinya ukurannya itu semakin besar. Dan kalau ukurannya semakin besar, harga jualnya semakin tinggi. Nggak ada salahnya juga sih kalau kita mau mencapai umur 3 bulan, 4 bulan, tapi tetap ada resikonya itu kita harus butuh banyak modal lagi kan sebelum kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kira-kira ada nggak modalnya itu? Nah, kemudian kita lanjut ke biomasa panen. Kalau biomasa panen itu saya menentukannya dengan cara kita dosis kita memberi pakan. Jadi misalkan nih kita ngasih pakannya 3 kilo. Nah, 3 kilo dalam 1,5 jam itu kita cek di Anco sudah habis atau masih nyisa-nyisa sedikit lah. Berarti itu perkiraan estimasinya itu 3 kintal. 3 kilo itu dapat 3 kintal. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Indahnya pemandangan. Tur.